Sambil menunggu anggota DPD RI, pembina Gerakan Pilihan Sunda, Bunda Eni, saya ingin membicarakan sesuatu hal yang strategis untuk negeri ini. Pendapat dari Ketua Pokja Agraria Gerakan Pilihan Sunda, Haji Endang Sulaiman, bahwa saat ini kita ini sesudah kita kena jebakan hutang, kita akan berada pada masalah yang lebih berat, apalagi masa El Nino ini dengan food trap, jebakan pangan gitu. Jebakan pangan ya. Ini yang paling dikhawatirkan Pak bagi petani. Pertama adalah jebakan hutang sudah hampir di leher lah Pak. Yang kedua, saat ini kita sudah mulai memasuki jebakan pangan Pak. Di mana harga pangan sekarang ini, terutama padi, khususnya padi, harganya sudah untuk GKP saja di Ciherang itu sudah di atas 5.700 Pak, bahkan ada yang sampai 7.000 Pak untuk varietas tertentu, varietas gemar gitu Pak. Nah, apabila ini terus diabaikan Pak, sesuai dengan kondisi kekeringan Pak gitu. Nah, yang paling saya khawatirkan itu satu Pak, tingkat kriminalitas Pak tinggi gitu. Mengingat demand padi itu kan tidak hanya masyarakat umum Pak, bahkan masyarakat petani sendiri, katakanlah yang kuli tani gitu Pak, atau petani penggarap gitu. Begitu sebulan selesai panen, mereka sudah beli beras lagi Pak gitu. Nah, ini yang paling dikhawatirkan Pak gitu. Nah, apalagi dunia ini Pak gitu, ada lonjakan kenaikan harga bayo Pak. Apabila minyak ini naik Pak, ditambah dolar naik, ditambah padi naik Pak, bagaimana kita mau hidup Pak gitu. Dan ini sedang terjadi kan, Dan dolar naik, harga energi naik, pangan naik kan, ini kan sudah bukan sesuatu yang cerita yang bisa dibantah. Sudah faktual Pak. Sudah faktual. Dan yang diharapkan kepada pemerintah seperti apa? Yang diharapkan kepada pemerintah sekarang walaupun telat Pak. Pertama adalah kita jangan saling menyalahkan dalam persoalan ini, karena masalah sudah di hadapan mata kita. Gitu. Yang ke pemerintah itu walaupun terlambat, tidak ada kata terlambat, segera direvitalisasi kebutuhan untuk pangan, terutama padi dan pemenuhan karbohidrat lain seperti biji-bijian gitu. Karena seingat saya Pak, waktu dulu zaman Pak Soeharto Pak, waktu kita akan kena krisis moneter yang berakhir dengan krisis multidimensi, pertama yang Pak Harto bilang itu adalah kencangkan ikat pinggang. Kalau Pak Andri, Pak Presiden masih ingat gitu, kencangkan ikat pinggang gitu. Setelah itu beliau memohon terhadap para pemilik lahan Pak, baik HGU maupun HGB, untuk diberikan pinjam pakai pengelolaan terhadap para petani agar ketersediaan pangan gitu, apapun itu Pak, yang penting ada ini Pak, ada pangannya gitu, diberikan Pak terhadap para petani lokal dengan jaminan pemerintah. Apabila telah selesai krisis ini maka dikembalikan terhadap pemilik Pak. Contoh lah seperti para pemilik HGB gitu Pak, yang saat ini diabaikan, seperti ada yang di Karawang gitu Pak, ada apa, Meikarta gitu kan, memiliki lahan besar gitu Pak. Apabila itu di tanaman singkong semusim aja hanya untuk keadaan emergensi gitu Pak, atau para pemilik perkebunan gitu Pak, yang tanah-tanahnya terlantar dalam keadaan emergensi itu sebelum mereka bangun gitu Pak. Alangkah baiknya gitu, apabila diberikan hak pengelolaan hanya semusim atau 2 musim gitu Pak, untuk pemenuhan ketahanan pangan. Saya rasa segitu Pak. Atau memang harus begitu, harus ada tindakan terobosan. Kita tahu bahwa banyak lahan-lahan yang tidak produktif, yang dikuasai oleh oligarki, land and property. Pemerintah kalau benar berpihak kepada rakyat dan berpihak pada stabilitas negeri ini, melakukanlah tindakan-tindakan yang preventif. Partai-partai politik jangan terlalu ramai soal capres, tetapi melupakan hal-hal yang fundamental. Lakukan tugas Anda pada hal-hal fundamental. Atur nuhun.